Alhamdulillah, syukurlah, syukron. Terima kasih kepada khususnya kepada grup hadrah di pojok ini adalah grup hadrah dari pesantren Al-Qadir, dari pesantren Al-Azhar, dan dari pesantren Ibnu Katsir, serta dari Balong di bawah Gus Hamid Faruk. Para kiai, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, alhamdulillah, ahlan wa sahlan, telah hadir juga di tengah kita Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad, pengasuh pesantren Nuris sekaligus Rais Kuliah PJNU Jember. Di tengah kita juga hadir pengurus daerah Muhammadiyah Kabupaten al-karamat ma'as-salamat wal-afiyat fid din wad dunya innaka ala kulli syai'in qadir wa kun lana sahiban fi safarina wa kun lana sahiban fi safarina wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa mis'an wujuhi a'daina wa mis'an wujuhi a'daina wa mis'an wujuhi a'daina wamsahhum ala makanatihim fala yastati'una al-mudiyya wa al-maji'a ilaina walau nasha'u la tamasna ala a'yunihim fastabaqu sirata fa anna yubsirun fa anna yubsirun fa anna yubsirun
walau nasha'u lamasannahum ala makanatihim famastata'u mudiyya wa la yarji'un famastata'u mudiyya wa la yarji'un famastata'u mudiyya wa la yarji'un. Yasin 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 bersama wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal arqani fahum muqmahun waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin. Amin. Syahadat. Wa anatil wujuh, wa anatil wujuh, wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Wa qad khaba man hamala dhulma, wa qad khaba man hamala dhulma, wa qad khaba man hamala dhulma. Qasin hamin ain sin qaf marjan bainaini antadiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan hamim tanzilu min awwal azizil alim ghafiril dami qabilit tabi syadidil iqab dzil qawli la ilaha illa wa ilaihil masir. Bismillah Bismillahi babuna Bismillahi babuna Bismillahi babuna Bismillahi babuna Bismillahi babuna Bismillahi babuna Wallahi Bismillahi babuna Tabarakahi toluna Yasin 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 zakuna kama ya ain kifayatuna amin ain sin kifayatuna fasaddaqum lasabun alim sitrul arsi mazbulun alaina sitrul arsi mazbulun alaina sitrul arsi mazbulun alaina sitrul arsi mazbulun alaina bihablillahi la yaqdiru alaina wallahu min wara'ihim muhin bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bersama la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah amin amin. Syirih Allah.
atasana bidil mulki wal malakut wa atasana bidil izzi wal jabarut tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut Allahumma rabbana Allahumma ja'alna azwajana auladana wa talamidana Allah wa jama'atina ya Allah waj'alna min ahli al-ilmi wa ahli al-tuqa wa ahli al-istiqamah wa la taj'alna min ahli as-sari wal ghair Allahumma sallimna wal muslimin Allahumma sallimna wal mu'minin Allahumma sallimna baladina Indonesia wa sallimna nahdlatul ulama wa sallimna sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihim innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlik muhalibina wansurna wa sallimna wal muslimin Allahumma saddid samnahum wa farrij jam'ahum wa zalzil aqdamahum Allahumma anzil alaihim ba'saka wa adabak Allahumma anzil alaihim ba'saka wa adabak Allahumma anzil alaihim ba'saka wa adabak Allahumma ansurna Allahumma andurna wansurna wa sallimna wal muslimin Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammadin Allahumma ansur ummat Sayyidina Muhammadin Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammadin Allahumma ighfir ummat Sayyidina Muhammadin wa sallallahu Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hormati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah awalan wa akhiran assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih tiada hingga pada Kiai Muzaki, para masyayikh, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang kami muliakan. Semoga kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan izin yang baru diberikan oleh beliau. Marilah kemudian kita ikuti beberapa tausiah. Mohon yang pertama tausiah singkat ini karena ada beberapa habaib masyayikh yang akan memberikan. Yang pertama oleh Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Ahmad, kepada beliau disilakan. Nah, Nyon Sokora, karena ini banyak yang mau nasihat, insya Allah 4 menitan. 4 menitan pun kan punya seperti ada bukti Pak, biar tahu dengan hatinya kiai yang hadir itu seperti apa, bagaimana wirahnya gitu loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral masyayikh al-afadil yang terhormat Dr. Profesor Dr. Ahmad Hasan, Rektor Universitas Jember, para pejabat pemerintah, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Ada satu pertanyaan, beda orang katanya, nah Bapak makin kiai mak ribut masalah Ahok dan pula jauh persoalan bagi Ahok, bagi pilkada juga bukan pula menang dan kalah. Tahun 1995 kami Kiai Muhyiddin, Kiai Abdul Hamid, Kiai Sagir Jauhari
menghadap pejabat tinggi di Jawa Timur, bahkan di Jakarta, menyampaikan pada waktu itu di bulan Ramadan, apakah ditelepon gubernur? Telepon gubernur, apa Pak, sampean ini roh urusan negara untuk menetapkan sebuah konstitusi, merubah sebuah konstitusi butuh waktu minimal 10 tahun. Pada waktu itu ingat ini. Jadi gubernur bilang untuk merubah konstitusi butuh 10 tahun kajian. Kalau dengan pelaksanaannya 15 tahun. Bukan itu Pak yang kami butuhkan. Apa? Kami prihatin terhadap keadaan bangsa dan kami prihatin terhadap keadaan Indonesia, maka kami ingin duduk bersama bagaimana menyelamatkan negara ini, karena di negara ini 89% umat Islam, dan apabila negara ini rusak maka rusaklah umat Islam. Ini tujuan kita bersama, bukan soal kita. Hidup Indonesia, hidup Islam, bela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan kita. Ini tujuan pertama kita. Dan akhirnya kita menemukan momennya apa di saat agama dilecehkan. Kenapa kita ini merasa dilecehkan? Kita tidak usah ditakuti. Kita bukan paham apapun kecuali kita bertemu fi kalimatin sawa'in bainana wa bainakum la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalimat kita yang kedua, kita prihatin dan kita tidak bermaksud apapun kecuali li'i'la'iddin, kecuali untuk meninggikan agama Islam, karena dengan ketinggian agama Islam negara ini pasti bebas korupsi, pasti bebas khianat, pasti bebas kemurkaan. Amin ya rabbal alamin. Ini tujuan kita yang kedua. Yang ketiga, dengan i'la'iddin, dengan i'la'il Islam, pendidikan pasti maju, kesejahteraan pasti tercapai. Kenapa? Karena ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika takwa sudah menjadi bagian terdalam dari jiwa setiap muslim. Ini tujuan kita. Jadi kita ini yakin terhadap Allah, yakin terhadap al-ghaib, karena kita bukan paham, bukan pemikiran, bukan ideologi tertutup yang meramalkan masa depan. Adalah orang beriman terhadap al-ghaib, kita bukan peramal. Kita yakin terhadap akhir dari kehidupan ini adalah kematian, dan akhir dari perjalanan hidup ini adalah jaza immal jannah wa imman nar, dan kita na'udzubillah dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan dipikirkan yang macam-macam. Nah, saat ini kebetulan atau tidak kebetulan, tetapi yang kita hadapi adalah ancaman baik yang terbuka maupun tertutup, di mana keberadaan eksistensi umat Islam, eksistensi ulama, eksistensi Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang sangat besar. Karena itu panjenengan harus tahu. Nah, saya mau contohkan begini. Saya menyebut satu saja di bidang ekonomi. Pemerintah menyatakan pertumbuhan ekonomi kita 5,5% atau 4,sekian%, macam-macam pendapatan. Makin pertanyaan, nah, rakyat tanya, Pak, maknanya TV pertumbuhan ekonomi datang gimana? Bahkan kita menjadi 5 besar. Tapi mak berapa ini melebihi beras dan menara, melebihi capi dan nara, ke kota Paju. Ini kenapa para soalnya? Jangan pertumbuhan naik, tapi justru
ablan seajan melarang. Nah, ini perlu ditanya, perlu kita pikirkan bersama, dengan berdiskusi bersama. Insya Allah LBHI terus mengadakan kegiatan seperti ini. Ma'asyiral masyayikh al-habaib, para pejabat pemerintah tetap akan bersama-sama mencari solusi yang terbaik. Mudah-mudahan dikabulkan Allah. Salam qotnya wal sabarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Berdasarkan Sayyidina Ali, manistum tiba walam yawdad fahuwa iman. Barang siapa yang dibikin marah karena agama, dia tidak marah, dia iman, bukan manusia. Jadi jangan salah paham, marah itu ada dua, al-ghadabul mahmud, al-ghadabul madhmum. Ada marah yang oleh Allah, Rasulullah mirah. Ini ihmarat wajhuh ketika melihat bagaimana qurra ketika dibunuh oleh orang kafir. Allah hancurkan ya Allah, itu Rasulullah. Jangan salah paham. Ada marah itu terpuji, ada marah. Gitu kan gendang seruput itu saya tahu deh. Kalau marah demi agama terpuji. Allahumma shalli ala Muhammad. Melanjutkan Allah Habib Nizar. Walau kalau kontrol silir sama dia bang. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi a'azzana bil Islam. القائل في كتابه العزيز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى أبي القاسم سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حبائبنا العظام para ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita cintai wa ulama'ana al-kiram para warathul habib pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita hormati dan kita muliakan. Semoga guru-guru kita ini diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur yang barokah oleh Allah, dan kita semua diberikan tetesan barokah dari kesucian beliau dan keberkahan manfaat ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Segenap para pimpinan dan para pejabat pemerintah, juga aparat pemerintah yang dimuliakan oleh Allah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Berkumpul seperti ini, kita semuanya bersyukur kehadirat Allah, karena yang mengumpulkan kita bukan warna merah atau kuning atau hijau, tapi yang mengumpulkan kita adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib bangga, kita wajib senang, kita wajib bahagia. Dari sekian banyak makhluk Allah yang lainnya, kita dipilih menjadi manusia yang mentuhankan Allah dan menabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma zadani syarafan wa tihan wa qittu bi akhmasi ata'u thuraya dukhuli tahta qaulika ya ibadi wa an sayyarta ahmad li nabiyya. Yang membuat aku bangga, yang membuat aku gembira, karena aku masih termasuk di dalam golongan yang dipanggil dalam firman-Nya, wahai hambaku, masih diakui hamba Allah dan dijadikan Nabi Muhammad adalah Nabi kita semuanya. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau.
para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hal ini saya ingin menekankan bahwa kita ini dapat anugerah besar Bapak Ibu. Seandainya satu orang diberi dunia dan seisinya, tapi tidak diberi la ilaha illallah, maka sungguh orang itu akan celaka dan akan hina. Walaupun kita berumah gubuk yang hampir hancur sekalipun, tapi kita punya la ilaha illallah, maka itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Berangkat dari sini, Sayyidina Umar Al-Faruq Ibnul Khattab radhiyallahu anhu ketika memasuki kota Syam, beliau memakai khuffain. Khuffain adalah seperti sepatu dari kulit yang dipakai di kala itu. Karena di zaman atau di masa itu juga di tempat itu adalah dingin cuacanya, sehingga kadang memakai khuffain, yaitu sepatu dari kulit atau kaos kaki seperti kulit, seperti yang maklum di dalam kitab fikih penjelasannya. Sama Sayyidina Umar, itu khuffain dibuka, kemudian digalungkan di lehernya. Ibnu Rawahah menegur Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, presiden di saat itu, jangan engkau gantungkan sepatu yang kumuh itu di lehermu. Engkau ini seorang presiden, engkau ini dihormati orang, mau masuk ke negara Syam, engkau akan dilihat jadi tolak ukurnya kaum muslimin. Engkau ini jadi penilaian dari orang, jangan kau lakukan seperti itu." Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab mengatakan, "Ya benar Rawahah, inna kunna adalla qaumin fa'azzanallahu bil Islam." Hei Ibnu Rawahah, dulu kita ini adalah paling hinanya kaum. Dulu kita hidup di zaman jahiliyah, kita hina dulu wahai Ibnu Rawahah. Kemudian Allah memuliakan kita dengan agama Islam. Famahma natlubul izza bima bighairi ma a'azzana Allah adzallana Allah. Dan ketika kita mengharapkan keagungan dan kehormatan selain daripada Islam itu sendiri, maka kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keagungan kita adalah Islam, kebanggaan kita adalah Islam. Itu yang harus kita banggakan. Jangan bangga dengan pakaiannya yang mewah, mobilnya yang mewah, rumahnya yang mewah. Jangan bangga dengan apa yang kalian miliki dari dunia ini. Jangan bangga dengan penampilan yang wah. Tapi banggalah dengan la ilaha illallah. Banggalah dengan iman yang Allah titipkan kepada kalian. Karena itu adalah modal kalian untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Dari sini Sayyidina Umar ngajari kita, semua yang hadir di siang hari ini, kebanggaan kita adalah kita menjadi hamba Allah. Biarkan mereka orang kafir berfoya-foya, berpesta-ria, berbebas-bebas dalam hidupnya, karena memang surga mereka. Rumah kita nanti ketika kita kembali kepada Allah, kita akan mendapatkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak pernah terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Semoga menjadi ahli surga semuanya. Sebelum saya tutup, tadi saya mengawali dengan ayat dari Quranul Karim bahwa Allah sudah mengumumkan walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin, bahwa keagungan, kehebatan hanya miliknya Allah, miliknya Rasulullah, miliknya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini pengumuman sudah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan berkecil hati menjadi umat Islam. Tapi Bapak Ibu sekalian, setelah Allah umumkan bahwa keagungan dan kehebatan itu ada di dalam Islam, ada di dalam diri kita saat ini, jangan kalian tutupi keagungan Islam dengan tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Ada seorang al-mufakkir Islami berkata, al-Islam masturun bil muslimin. Islam itu tertutup keagungannya dengan kelakuan orang Islam yang tidak mengamalkan Islamnya. Saya ingin bukan hanya takbir-takbiran di tempat ini. Saya berharap
bukan hanya bangga-banggaan, kumpul-kumpulan, banyak-banyakan. Tapi yang kita harapkan adalah, ya apa caranya kita pulang benar-benar menjadi orang Islam yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkan barometernya, hitungannya, mizannya, timbangannya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenarnya, orang Islam yang sebenarnya adalah orang lain selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Ayo kita tampil di masyarakat, kita tunjukkan saya Islam, saya beradab, saya sopan di saat berbicara, saya jujur, saya amanah. Yang pejabat jujur dalam jabatannya, yang pedagang jujur dalam dagangnya, yang ustadz jadi panutan untuk muridnya, yang murid sungguhan dalam mencari ilmunya. Tampilkan keislaman yang sebenarnya dan jangan pernah mendolimi orang lain. Menjadi khalifah Allah, perwakilan Rasulullah, menyebarkan apa yang kita dapat sehingga semua yang ada di muka bumi ini memeluk agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menguatkan Islam kita, menguatkan iman kita. Yang telah lewat dari dosa, semoga Allah ampuni. Yang tersisa dari umur, semoga Allah perbaiki. Dan semoga iman dan Islam ini kita bawa mati akhir hidup kita dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats insyaallah minal aminin. Terima kasih dan mohon maaf atas segalanya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerek macam raditu bila rabbaba khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Selanjutnya Habib Haidar, monggo. Al-waqt ya Habib, muhaddats ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Waktunya 4 menit katanya. Biasanya saya kalau ceramah itu 4 jam. Jangan hehehe sampean. PKI itu kalau rapat 2 hari 2 malam. Kita sanggup sampai sore di tempat ini? Sanggup kita sampai sore di tempat ini? Takbir! Jangan ada yang tepuk tangan karena itu kebiasaan Yahudi dan Nasoro. Kalau ada yang cocok, cukup dengan takbir atau kita berselawat. Sallu ala Nabi. Saudara, alhamdulillah sekarang umat Islam telah bersatu di mana-mana. Bahkan aksi-aksi Jakarta yang luar biasa, mulai 4/11 sampai daripada 212 sampai yang kemarin 112, ini sangat luar biasa. Sehingga dengan aksi yang luar biasa seperti ini, umat Islam difitnah dan disudutkan. Kenapa? Karena umat Islam bersatu, jadinya mereka kebakaran. Bukan jenggot. Jenggot ini modal untuk masuk surga. Ini sunnah baginda Nabi Muhammad. Mereka kebakaran gudang, mereka kebakaran gudangnya, saudara-saudara. Sehingga difitnah umat Islam tidak Pancasilais, tidak NKRI, tidak berbinika tunggal ika. Yuk kita buktikan sekarang. Maaf kalau nanti saya agak panjang sedikit. Apa yang dilakukan oleh umat Islam yaitu menuntut keadilan. Apa yang dilakukan oleh umat Islam melaporkan penista agama. Bukan hanya melaporkan, akan tetapi umat Islam ingin menjalankan Pancasila, khususnya sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang mana setiap manusia yang ada di Indonesia mereka harus berketuhanan, harus beragama. Bagi yang tidak beragama harus hengkang dari negeri Indonesia. Betul? Tepuk tangan. Takbir. Orang-orang yang tidak beragama, yang ateis, PKI harus pergi dari negeri Indonesia. Kita menjalankan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Setiap umat harus beragama, saling toleransi, saling mengerti, saling menghormati. Apabila yang ada yang menghina, maka harus ditindak dengan tegas. Betul? Saudara, ini bukti bahwa umat Islam adalah umat yang ingin menjalankan Pancasila dengan sila yang pertama. Untuk apa? Untuk menjaga
Kita tidak mau menjalankan hukum sendiri. Kita minta kepada pemerintah, lakukan hukum yang beradab yang ada di Indonesia. Hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Betul? Tapi supaya apa? Supaya sila yang ketiga terlakukan, saudara. Supaya terlaksana sila yang ketiga, persatuan Indonesia, saudara-saudara. Kita tidak ingin berontak, kita tidak main hukum sendiri, karena kita tahu persatuan Indonesia harus kita jaga. Betul? Dengan cara apa? Dengan cara sila yang keempat, perwakilan permusyawaratan. Betul? Kita punya perwakilan. Kau wakil-wakil kami, kau polisi, kau jaksa, kau pengadilan, lakukan semua itu. Kau adalah amanat daripada rakyat. Hukum orang yang mempunyai salah. Betul? Supaya apa? Supaya tercapai sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul? Ini baru mukadimah. Maaf panitia. Ini baru muka. Biasanya ceramah itu ada mukadimah, ada isi, ada penutup. Sekarang kita ke isinya. Betul? Yang tadi apa? Supaya tahu kalau umat Islam ini yang menjalankan Pancasila. Enak aja umat Islam dituduh anti Pancasila, anti Bhinneka. Kau yang anti Bhinneka, kau buat aksi 419, Jablay, semua turun, bencong, semua turun, pakaian ala Australia, pakaian ala Romawi. Itu bukan Bhinneka Tunggal Ika, itu penghinaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Betul? Tapi umat Islam dituduh, ulama dicaci maki. Ketahuilah, ulama warisatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Jangan kau main-main dengan pewaris Nabi. Kalau kau main-main dengan pewaris Nabi, kalau kau hina pewaris Nabi, berarti kau menghina orang yang mewariskan. Berarti kau hina Nabi. Kalau kau hina Nabi, berarti kau mengajak perang kepada Allah. Betul? Siap bela ulama? Siap bela Islam? Tapi sallu ala Nabi. Sabar, untuk perang gampang, tunggu komando. Betul? Tapi mereka seenaknya, saudara, mencaci maki ulama, mengkriminalisasi ulama. Ulama disudutkan di mana-mana, Habib disudutkan, Kiai Ma'ruf Amin disudutkan. Kurang ajar. Betul? Kurang ajar. Betul? Sanggup bela ulama? Tapi saudara, Rasul yang mengatakan al-ulama warisatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Ulama min ummati, kata Rasulullah, kam anbiya Bani Israel. Ulama dari umatku itu seperti nabi-nabi dari Bani Israel. Hal ini dibuktikan oleh Hasan al-Basri di dalam mimpinya. Tatkala Hasan al-Basri memimpikan Rasulullah duduk di tempat seperti ini, yang di sana adalah anbiya, para ulama, para nabi yang lain, 4 ulul azmi di depan. Maka Nabi Musa bertanya di dalam kitab Al-Qintas. Nabi Musa bertanya, wahai Rasulullah, kau mengatakan bahwa ulamamu dari umatmu katanya kayak nabi-nabi dari negeri dari Bani Israel. Yang mana ulamamu yang seperti kami? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah memanggil Abu Hamid, memanggil Imam Al-Ghazali. Duduk Imam Al-Ghazali di sebelah Rasulullah. Di dalam mimpinya Imam Hasan As-Sadali. Maka dikatakan oleh Rasulullah, ini Musa, ini adalah ulamaku yang seperti nabi-nabi dari Bani Israel. Maka tanya Nabi Musa, wahai wali, siapa namamu? Man ismuka, siapa namamu? Dijawab oleh Imam Ghazali, namaku Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Apa jawab Nabi Musa? Wahai Ghazali, tidakkah engkau tahu aku tanya namamu? Aku tidak tanya nama ayahmu, aku tidak tanya nama kakekmu, aku tidak tanya nama qabilahmu. Kenapa kau sebutkan seperti itu? Diam Imam Ghazali. Rasulullah mengatakan, katakan, jawab, kata Rasulullah. Apa kata Imam Ghazali? Ya hai Nabi Musa, aku pernah membaca di dalam Al-Quran bahwasanya tatkala di Bukit Tursina engkau ditanya oleh Allah SWT, engkau ditanya apa yang ada di tanganmu, kau katakan ini tongkat, kadang-kadang untuk mengembala dan sebagainya. Bukankah Allah Maha tahu? Kenapa kau tanya? Allah bertanya, kau jawab dengan begitu panjang. Allah tahu, kau tidak pergunakan saja Allah tahu, kau akan pergunakan untuk apa saja Allah tahu. Apa jawab daripada Nabi Musa? Sadaqta ya Rasulullah, benar bahwa ulamamu dari umatmu seperti kami nabi-nabi dari Bani Israel. Kalau ulama umat Nabi Muhammad daripada umatnya seperti nabi-nabi
Israel. Bagaimana kalau ulama itu dzurriyyah Nabi Muhammad SAW? Kalau ulama dari umat Nabi Muhammad, kam anbiya nabi-nabi dari Bani Israel, bagaimana kalau ulama itu dari Bani Muhammad SAW? Dan ini terjadi di zaman Nabi Musa, seorang ulama dari Bani Israel. Ulama ini Bani Israel, ulama Bani Israel, dia berjalan di jalan yang sangat jauh, perbekalannya sedikit, dia pingsan, saudara-saudara. Maka di belakangnya ada seorang pemuda yang Islamnya Islam KTP kayak sampean. Hahaha, yang ketawa betul Islamnya KTP. Jalan ini ulama ini umat Nabi Musa, ulama ini Bani Israel. Dia jalan karena bekalnya habis, dia pingsan, saudara-saudara, pingsan karena bekalnya habis di perjalanan. Maka ada pemuda dari belakang berjalan dengan membawa bekal dan minuman yang sangat banyak. Maka sang pemuda ini melihat si wali, si ulama dari Bani Israel ini terkapar. Dia perang dalam hatinya, aku kasih makan atau minuman atau tidak ya. Perang sifat rahmat dan sifat bakhilnya. Maka muncul sifat rahmatnya. Ini ulama dari Bani Israel, umat Nabi Musa diberi makan, maka sembuh. Berjalan berlalu, malamnya pemuda ini mati, mimpi mati, saudara, mimpi kiamat, diseret oleh malaikat si pemuda ini karena Islamnya Islam KTP, mau dimasukkan ke dalam neraka. Tatkala mau dimasukkan ke dalam neraka, dia melihat ke belakang, ada ulama dari Bani Israel, ulamanya Nabi Musa, umatnya Nabi Musa lagi duduk di kursi yang megah, kursi emas. Apa kata pemuda ini? Hei orang tua, tadi waktu siang engkau aku tolong, sekarang aku mau dimasukkan neraka, tolong aku. Maka ulama Bani Israel ini dari umat Nabi Musa angkat tangan berdoa, maka pemuda ini dikembalikan ke surga. Lihat kata Habib Umar bin Hafid, guru mulia kita semua, ini ulama Bani Israel, ini ulama umat Nabi Musa, akan tetapi bisa memberikan syafaat. Bagaimana kalau ulama ini dari umat Muhammad? Bagaimana kalau ulama ini bukan hanya umat Muhammad tapi Bani Muhammad? Bagaimana kalau ulama ini bukan hanya Bani Muhammad tapi wali? Bagaimana kalau ulama ini bukan hanya wali akan tetapi wali kutub seperti Habib Saleh Tanggul, seperti Kiai Khalil Bangkalan yang disebutkan oleh Habib Umar sebagai wali Allah dan keturunan Rasulullah SAW. Takbir, takbir. Coba mengusui ulama. Apa kata Rasulullah saat memegang Sayyidina Husain? Ya Allah, ana hubbul Husain, hubbul Husain, wa hubbul Husain, wa hubbul dzurriyyah Husain, wa hubbul dzurriyyah Husain. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, aku cinta kepada Sayyidina Husain, maka cintai Sayyidina Husain, maka cintai orang-orang yang mencintai Sayyidina Husain, maka cintai orang-orang yang mencintai dzurriyyah Sayyidina Husain. Kau jangan main-main. Kau telah berolok-olok ulama kami, kau telah berolok-olok dzurriyyah Nabi Kiai Ma'ruf, juga kau berolok-olok. Nanti kau akan dapat. Kau perang dengan ulama, berarti kau perang dengan Rasulullah. Kau perang dengan Rasulullah, berarti kau perang dengan Allah. Maka kehancuran yang akan kau dapatkan. Takbir, takbir. Lebih kau perang dengan mulia Nabi, kau sakiti putra putri Fatimah, berarti kau sakiti Fatimah. Kau sakiti Fatimah, berarti kau sakiti aku. Kau sakiti aku kata Rasulullah, berarti kau akan berperang dengan Allah. Takbir. Penutup, sekarang penutup. Boleh ya, ini penutup ya. Penutup ini belum terakhir. Nanti ada akhir, ada yang balik. Akhir. Terus sanggup sampai sore. Takbir. Saudara-saudara, umat Islam yang di Jakarta minta keadilan. Contoh kita, qudwah kita, panutan kita, laqad lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contohnya itu pada Rasulullah. Lihat Rasulullah dalam menegakkan keadilan. Rasulullah tidak pernah tebang pilih. Hukum tidak pernah tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Rasulullah tidak pernah tawar-menawar dalam hukum. Suatu hari dilaporkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ada seorang perempuan dari strata, dari derajat yang mulia mencuri, saudara-saudara. Dilaporkan kepada Rasulullah, ini ada perempuan mulia, ada pejabat yang mencuri, wahai Rasulullah SAW. Maka apa kata Rasulullah? Kumpulkan saksi-saksi dan kumpulkan bukti-bukti. Maka sahabat
mengumpulkan saksi dan mengumpulkan bukti. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah seperti yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia, saudara-saudara. Gelar perkara. Rasulullah gelar perkara. Setelah ditemukan saksi dan bukti, gelar perkara dimulai oleh Rasulullah SAW. Maka setelah ditemukan saksi dan bukti komplit, sudah 2 bukti, 2 alat bukti, betul Pak? Kalau mau diseret ke penjara perlu 2 bukti Pak. Ini sudah dapat loh Pak 2 bukti, bahkan 3 Ahok Pak. Betul? Betul? Tapi ini pejabat saudara yang mencuri, dikumpulkan saksi dan bukti, Rasulullah gelar perkara. Maka setelah ditetapkan oleh Rasulullah bahwa perempuan ini bersalah, maka Rasulullah utus sahabat-sahabatnya, panggil perempuan itu dan potong tangannya. Itulah Rasulullah SAW. Mendengar apa yang dibicarakan oleh Rasulullah ini, maka pejabat-pejabat saat itu kalang kabut, saudara-saudara. Yang kebakaran, gudangnya kebakaran, ketua suku-suku, ketua partai-partai ribut, saudara. Mereka protes, ini perempuan pejabat, ini perempuan darah biru, kenapa harus dipotong? Ini membuat malu. Maka berembuk para pejabat saat itu, saudara-saudara. Kepala suku berembuk, saudara-saudara. Mereka satu sama yang lain melontarkan pendapat. Ini tidak pantas. Kalau seorang perempuan mulia, pemimpin dihukum, ini membuat malu. Maka mereka berunding. Maka didapatkan seorang pemuda bernama Usama bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Tinggal 2 menit ya. Maka diutus Usama bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu untuk menjadi pelobi, untuk menjadi negosiator, untuk menawar hukuman kepada Rasulullah SAW. Karena diketahui bahwasanya Usama bin Zaid bin Harisah adalah seorang pemuda yang pandai bercakap-cakap. Maka datang Usama ke rumah Rasulullah. Usama bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu datang ke rumah Rasulullah, disambut oleh Rasulullah karena Usama bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu sudah dianggap cucunya sendiri karena ayahnya adalah anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Duduk berbicara sebagai seorang negosiator, sebagai seorang yang diplomatis. Usama tidak langsung berbicara tidak langsung masuk dalam pembicaraan, akan tetapi bicara kalau itu dulu. Setelah dirasakan timing, waktunya pas, maka Usama mengatakan, wahai Rasulullah, itu pejabat-pejabat yang punya partai itu kebakaran gudang. Betul? Tapi itu pejabat-pejabat pimpinan parpol itu, yang bajunya kebesaran itu, yang bumbu dunia itu, semua lagi bingung ya Rasulullah. Itu dari partai Gunung Uhud, dari partai Gunung Lawu, semua bingung Rasulullah. Mereka meminta agar perempuan ini jangan dihukum, jangan dipotong tangannya. Kalau bisa kurang, kalau tidak bisa minimal harus dikurangi hukumannya. Mendengar ucapan Usama bin Zaid bin Harisah, apa reaksi Rasulullah, saudara-saudara? Rasulullah berdiri, mukanya merah, matanya merah, dikumpulkan para sahabat. Ketahui wahai sahabatku, Usama telah melobiku, Usama telah menawar hukum, Usama mau memperjualbelikan hukum kepadaku. Maka ketahuilah, andai kata putriku Fatimah mencuri, aku yang memotong tangannya. Tapi apa kata Rasulullah? Hukum tidak bisa dijual belikan, hukum tidak bisa ditawar-tawar, hukum tidak bisa diperdagangkan. Siap bela keadilan, siap bela NKRI, siap bela Pancasila, siap bela Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sudah menutup sekarang. Kita dengar tadi juga disebutkan bahwasanya akhirat adalah ramalan, akhirat adalah angan-angan, akhirat adalah karangan. Ya, silakan kamu mengatakan seperti itu. Katakan sepuas-puasmu di dunia ini. Ketahuilah, setelah kau masuk akhirat, dunia ini hayalan, dunia ini yang sia-sia, dunia ini yang fana, akhirat yang akan kekal. Jannatul haq wan narul haq, soal munkar dan nakir haq, itu yang akan terjadi. Ketahui, engkau yang berbicara seperti itu, nanti kau akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul? Oleh sebab itu umat Islam siap bersatu. Siap bersatu. Siap bersatu.
dulu seluruh golongan siap bersatu. Seluruh golongan siap bersatu. Tokoh-tokoh siap bersatu. Ulama siap bersatu. Jangan jadi ulama sok yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. 14 abad yang lalu Rasulullah sudah mengkhawatirkan tentang ulama-ulama yang sok. Bahkan di Al-Quran disifatkan seperti anjing. Betul. Disifatkan seperti anjing. Betul. Mudah-mudahan ulama-ulama kita tergolong ulama-ulama yang soleh. Yang ada di sifat ini membuktikan bahwa ukhuwah ulama, ukhuwah Islamiyah lebih penting dari segalanya. Jangan kita dengarkan omongan ulama-ulama sok, apalagi dia sudah tidak membela agama, akan tetapi mencaci maki orang-orang yang membela agama. Biarkan mereka, kita doakan mereka husnul khotimah. Betul. Kita doakan mereka dapat hidayah. Betul. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Lai tak sepanang salatullah ala Rasulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Semangat kita tadi dicas, ikan Habib dicas oleh Habib Haidar. Syukran Beb. Bangkapan dicas lagi Beb. Para habaib, para kiai yang kami muliakan, ibu-ibu, marilah kita ikuti sekarang pembacaan Hizbun Nasr yang sebelumnya didahului dengan tausiah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhyiddin, pengasuh pesantren nulis sekaligus Rais Syuriah itu cabang Jember. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Al-Mukarramun, para kiai, para ulama, wa naqusu bidzikri al-mukarram Kiai Al-Had Ustaz Kisha, Kiai Abdul Hamid Muskullah, Habib Nizar, Habib Haidar, Kiai Maksud, dan semua para kiai yang hadir di tengah-tengah kami. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita mengikuti berita di televisi, di media sosial, memang sangat mengkhawatirkan, terutama kebangkitan PKI. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, saya yang sudah tua ini masih menangi jayanya Partai Komunis. Partai Komunis itu sangat jahat dan sangat kejam. Saya nggak cerita orang lain, paman saya sendiri, Kiai Haji Rahbini, Ketua PCNU Situbondo pada tahun 50-an. Itu habis Isya didatangi segerombolan orang komunis di depan rumahnya, langsung paman itu diseret, dipentungi, dipukul sampai berjam-jam karena tak kunjung meninggal dunia. Itu akhirnya ditembak. Sebelum ditembak, paman itu memang ahli wirid, ahli hizib, sehingga tembakan itu tidak mempan. Tapi karena sudah suratan takdir meninggal dibunuh PKI, maka paman saya itu kemudian minta, kalau kamu memang ingin membunuh saya, lepaskan azimat yang saya pakai ini di lengannya dan sabuknya. Setelah itu ditembak telinganya dan tembus dari telinga kanan ke telinga kiri dan beliau wafat. Itulah komunis. Kakak saya di Madura, namanya Kiai Haji Jufri
bin Marzuki, mudanya mondok di pesantren Purjo, tapi beliau menjadi ketua PCNU Pamekasan tahun 65. Waktu itu saya sudah umur 10 tahun. PKI mengirim misi untuk membunuh kiai namanya Sarfin. Dia menyamar sebagai seorang khodam sampai 2 tahun. Pada saat Kiai Jufri memberikan pengajian dari Pamekasan menuju Sampang di satu tempat namanya Karangpena, pas subuh, karena dulu nggak ada kendaraan seperti sekarang, itu diantar naik kuda oleh pihak pengundang. Tapi setelah di tepi jalan, kiai itu ditinggalkan oleh para pengantar, tinggal berdua antara Sarfin yang komunis, yang PKI itu, dengan kakak saya. Pada saat itu akan sholat subuh, dilepaslah azimat yang dipakai di lengannya dan sabuknya. Waktu mengucapkan nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, sebilah pisau ditusukkan ke punggung Kiai Jufri dan tak lama kemudian Kiai Jufri pingsan. Orang yang sedang membajak melihat Kiai Jufri dibawa ke rumah sakit Bangkalan dan belum nyampe ke rumah beliau wafat terlebih dahulu. Itulah PKI. Itu hanya sebangsa kiai, pengasuh pesantren dan mubalik. Dengan mudahnya PKI itu membunuh. Jangankan hanya kiai, jenderal Ahmad Yani, pahlawan revolusi, tentara yang pegang senjata, itu dibunuh dengan sangat kejam dan sangat keji. Dan mereka, para pembunuh itu, saat ini akan bangkit kembali. Mari saudara-saudara, ini adalah indar dari Allah supaya kita semakin dekat kepada Allah. Perbanyak berdoa, perbanyak memohon pertolongan kepada Allah. Ini kalau sampai terjadi bangkit betulan, musibah bagi kita. Kiai dulu yang kerjanya setiap malam wiritan mulai jam 1 sampai pagi, yang saat ini cuma tidur-tiduran. Jadi tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu saya mengimbau, mengharap dengan sangat, itu doa yang biasa dibaca di dalam khutbah kita jadikan qunut nazilah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Ayo baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Ini kita baca setiap qunut dan setiap setelah sholat. Mohon mudah-mudahan umat Islam diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini para tokoh ulama muda kita, saya sangat bangga. Saya yang sudah tua ini rasanya meneteskan air mata. Ada Gus Hamid, ada Habib Nizar, ada Habib Haidar, ada Kiai Lutfi Ahmad yang masih muda-muda, masih segar. Beliau punya semangat yang luar biasa membela Islam. Mudah-mudahan beliau diberi panjang umur oleh Allah, diberi kesehatan lahir batin, dan terus mempunyai semangat yang tinggi mengawal Islam, utamanya ahli sunnah wal jamaah. Allahumma amin. Saya diberi tugas membaca Hizbun Nasar. Sudah ada tulisannya di panjenengan, tapi Hizbun Nasar ini jangan hanya dibaca sekarang. Monggo panjenengan baca setiap hari setidak-tidaknya 1 kali. Syukur kalau bisa 2 kali, habis subuh dan habis maghrib. Ini semua untuk kemenangan Islam dan kejayaan Islam, kebersamaan dan kebersatuan umat Islam. Kita mohon juga kepada Allah keselamatan bangsa dan negara, karena Pancasila ini yang membuat para ulama. Negara yang merdeka ini adalah hasil jerih payah para leluhur kita, para orang tua kita yang dibimbing oleh para ulama. Sekian banyak para ulama menjadi pahlawan nasional. Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai As'ad Syamsul Arifin, dan puluhan ulama yang lain.